Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak anu ya. Kayak apa jenenge? Bareng gitu loh, kayak santri ya. Kita akan malam ini kita akan ngobrol pilkada ya. Dalam cara pikir yang harapan. Tentu harapan itu sebenarnya kita tidak akan menemukan kualifikasi yang kita harapkan. Memandu bahwa ada kebutuhan ruang publik untuk kalau calon mendengar itu bisa mengakselerasi kebutuhan harapan gitu, atau setidaknya rakyat itu menemukan masalahnya, karena sebagian penting kesadaran menyebut orang sadar itu mengerti masalah, ya. Mas Adang Widakdo Associate. Mas Adang, Mbak Nuzul ini aktivis lingkungan dan petani milenial. Jadi kalau dan satu Mas Aan, nah itu Pak Mas Aan, saya kira kita akan bicara kaitan Mas Aan ini kota santri ini mau seperti apa sih dalam citra masa depan ya. Itu masa depan keberagaman tentu. Ya, tadi di awal saya sudah bicara soal harapan, bagaimana tidak tercapai, akselerasi bisa dilakukan, gitu. Kemudian mendidik kesadaran lah. Mas Widakdo mulai. Mas Adang, pertanyaannya begini, apa sebenarnya kita khawatir apa yang tidak dijawab dalam konsepsi memastikan hukum itu berpihak kepada rakyat. Ini bicara umum boleh, khusus boleh. Apa yang tidak bisa yang agak pesimis bisa dijawab oleh Bupati ini memastikan hukum berpihak kepada rakyat. Ya mikir Mas pasti. Oke, terima kasih Mas. Jadi tadi di awal kita bicara harapan yang tidak akan pernah tercapai. Jadi ini repot ini kalau kita bicara harapan tapi mustahil tercapai. Tapi kita berusaha ke tataran ideal lah, mencapai tataran ideal. Meskipun toh sangat sulit ideal dicapai ya. Tadi tanyakan dari perspektif hukum, harapan nantinya pemimpin itu bisa berpihak pada rakyat, kan intinya gitu ya. Dari si hukum saya ingin flashback aja, ada beberapa referensi. Ini saya ambil pepatah bahasanya itu, pepatah, tapi bukan dari Sunda ya, dari Belanda. Yang saya tahu itu Leiden is legend. Ya. Ya, jadi Jawabannya apa Bu? Jawabannya. Nah, basa Madurane itu basa Madurane pemimpin itu menderita. Jadi jalan untuk menjadi pemimpin itu dia harus menderita sebetulnya. Jadi tolak ukurnya ketika pemimpin itu tidak menderita, itu berarti konsep yang salah. Gitu. Dewasa ini saya lihat pemimpin itu tidak menderita, yang menderita adalah rakyat. Jadi ini saya merasa ada konsep yang salah dulu dalam fakta-fakta yang ada sekarang ini, karena konsep di awal itu pemimpin adalah menderita. Contoh kalau dalam sisi agama ya mungkin kalau kenyang itu yang kenyang terakhir itu pemimpin. Ya. Kalau lapar yang lapar duluan adalah pemimpin. Tapi kelihatannya sekarang ini berbalik. Saya tidak tahu gimana bisa berbaliknya.
Yang aman dalam perspektif hukum dilindungi ya pemimpin. Atau yang atas itu aman, yang bawah ya. Nah, akhirnya ketika hukum itu dianggap sebagai pelindungan, dia ternyata menurut saya itu hanya melindungi kaum atas. Otomatis biasanya faktanya dia akan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tapi sebetulnya diawali dari produk hukumnya sendiri sih ya. Karena memang produk hukumnya itu terlepas dari produk politik. Jadi ketika hukum itu dibuat, dia pasti akan mengedepankan kepentingan pemimpin-pemimpin. Enak ini, didengar sudah pas. Karena nggak ada yang menderita. Jadi masih akan jauh kita punya kepentingan pemimpin yang sesuai harapan, Mbak. Ya, tapi sambilannya gini, karena di sini adalah demokrasi perwakilan, ya otomatis rakyat itu diwakili oleh anggota dewan selaku wakil rakyat. Nah, persepsinya orang-orang itu ternyata rakyat sudah makmur, dilihat dari wakilnya. Ya, ya. Nah, logika sederhana, rakyat itu diwakili oleh anggota dewan. Nah, sudah rakyat ternyata sudah makmur. Jadi sebetulnya pemimpin itu akhirnya tidak melihat rakyat menjadi penderita, ternyata sudah makmur. Itu logika rontok kasar aja ya sebetulnya. Tapi yang saya maksud gini, artinya produk hukum itu diawali dari produk politik, sehingga menurut saya jauh dari harapan hukum itu bisa mengcover rakyat bawah. Jauh banget. Produk hukum itu jauh banget. Apalagi biasanya by order, by pengusaha, by penguasa, by apapun. Atau bahkan by tujuannya. Ya. Contoh, ketika kita ngomong pilkada, mungkin ada beberapa produk yang memang dibikin, produk hukum ya, dibikin untuk agar dia mulus menjadi pemimpin. Ya. Gitu. Oke. Geser dulu Mas. Oke. Tapi ini cukup jelas. Cukup membantu pemahaman kita ya toh. Kalau kita itu sedang tidak ada narasi pemimpin itu akan jadi kere gitu. Kalau yang kaya tetap akan jadi kaya kan. Begitu Mas Anyo. Ayo Mbak Nuzul, silakan Mbak Nuzul, pertanyaannya inilah yang kira-kira tadi agak sama lah. Problem tidak terjangkau itu apa? Dalam konsep ketidakterjangkauan ide melindungi petani atau melindungi lingkungan dalam perspektif pertanian. Ide boleh, kasus boleh. Mereka nggak sampai nang kene kok Mas. Nah, ngono kira-kira jawaban mulainya kan ngono. Kayak gitu ya. Sebenarnya menarik yang terakhir bahwa kalau tadi hukum itu juga produk politik, begitupun juga lingkungan, di mana itu juga produk politik. Kita nggak akan bicara demokrasi juga kalau lingkungan kita nggak aman. Misalnya nggak mungkin bisa terjadi pilkada kalau tiba-tiba ada bencana gitu kan. Contohnya saja begitu. Kalau melihat harapan, kemudian kita melihat pilkada yang sekarang itu ya banyak hal khususnya di lingkungan itu yang jauh juga dari harapan. Melihat yang sekarang gitu, produk-produk hukumnya justru melanggengkan atau jadi alat untuk melegitimasi, khususnya kalau saya petani ini juga terancam nih ladang saya. Contohnya apa? Ladang. Iya, dan itu bukan dialami saya aja, terutama juga petani banyak di Jombang. Karena kan kalau kita melihat debat yang terakhir, sempat disinggung kan soal alih fungsi lahan itu, dimana katanya juga soal pangan ini udah ada Perda RT RW
sekitar 40.000. Sedangkan sekarang kan masih ada 40.000 lebih. Padahal di tahun kemarin saja sampai 2024 sudah 2.000 hektar yang hilang. Datanya cukup menarik itu. Ya kan? 2.000 hektar yang hilang. Otomatis sisanya 40.000 itu akan hilang karena dibilangnya dilindunginya pakai Perda RT RW itu tadi. Berarti Perda RT RW itu tadi untuk mengambil tanah-tanah sisa sampai sekitar 40. Wah, ini sudah prejudice luar biasa ini. Jadi RT RW itu kan untuk melindungi, tapi RT RW untuk mengambil masalah ini ya. Tapi itu faktanya itu ketidakpercayaan sampai ke situ. Bahaya loh, versi ini. Nah, jadi kemarin tuh sampai saya cari gitu kan ya. Sebenarnya sisa lahan itu berapa sih gitu. Oh, ternyata masih 40.000 lebih. Berarti ini sisanya nanti akan hilang nih. Tentu tidak dengan undang-undang RT RW lah, dengan pelaksanaan yang nggak tegas dan begitu. Sehingga kita sedang ingin punya imajinasi, menjadi bupati itu menjelaskan, aku itu kok tegas, maksudnya itu disebut guidance. Rakyat ini butuh bupati yang tegas kan kira-kira. Jadi mereka bisa membuat narasi baru, aku loh calon bupati yang tegas kan ngono ya. Kalau itu guidance menjelaskan kepentingan. Apalagi nih Mbak? Itu dulu? Apalagi? Ya itu dulu kalau kita bicara soal ini. Tapi yang paling menarik itu juga saya lagi menyimak di debatnya itu. Dan dua-duanya itu juga sama. Apa itu yang menarik itu? Dua-duanya sama itu? Ya akan jadi kedua-duanya itu nggak bisa mengelak ketika ada problem soal alih fungsi lahan, karena kita nggak bisa lepas katanya dari soal industri dan dua-duanya mendukung investasi itu gitu. Padahal kalau dilihat dari data BPS sensus pertanian itu justru dengan lahan semakin sempit, rumah tangga petani, rumah tangga usaha pertanian itu semakin naik gitu, kenaikannya sampai 9% lebih. Nah, itu kan berarti nggak berbanding lurus. Kan harusnya kalau lahan semakin sempit berarti pertanian semakin sedikit. Tapi itu enggak. Jadi di tengah lahan yang semakin sempit justru kayak soalnya jadi rebutan kan. Dan petani gurem itu meningkat drastis gitu. Yang lahannya kurang dari 0,5 hektar. Artinya kan di mana melindungi petaninya gitu. Ya, ada data yang nggak inline dengan situasi kan dan harusnya program itu berdasarkan dari data-data kayak semacam itu. Apalagi kalau kita bicara ancaman ketahanan pangan yang sedang dunia mengalami ancaman, saya kira ini ya kita semoga aman. Kalau perang terjadi terus kan, wah bahaya, mati bareng kita nggak ada pangan. Oke, situ Mbak Nuzul. Aan, kamu mau ngomong apa saja terserah kamu. Apa pertanyaannya apa? Ya, kamu mau ngomong apa saja terserah. Wah, apa pertanyaannya? Gak enak ini ya. Jadi inilah kira-kira sebenarnya Jombang ini menjadi dirinya dalam pikiran yang beragam gitu. Dalam sejarahnya itu sebenarnya kita mendekati atau menjauhi, kan begitu? Iya. Kalau aku sih kalau dari perspektif keberagaman selama ini, misalkan soal agama begitu kan, di Jombang kan aneh sih ya. Kita ini mendeklarasikan kota santri, tapi gereja saja ya, gereja atau rumah ibadah itu sekitar 110-an. Itu sangat banyak sekali untuk ukuran itu dan naik atau enggak adanya itu sekitar 110-an rumah ibadah ya. Dan kira-kira dan itu semuanya bisa berjalan ya. Meskipun kurang dari 30% itu yang memegang izin begitu. Kalau citranya oke lah berjalan. Citranya oke, iya kayak gitu kan. Biasanya kan berbagai persekusi terkait dengan soal agama itu kan selalu dimulai dari rumah ibadahmu ini ada izinnya atau tidak begitu, seperti yang di kasus di Tare itu. Jadi sebenarnya dari aspek stabilitas itu stabil.
dulu sejak zamannya Bupati Yanto juga seperti itu ya. Tinggal nanti ke depannya seperti apa. Nasib keberagaman saya kira juga akan mendapat tantangan, misalkan sejauh mana posisi-posisi strategis di wilayah publik, terutama di Pemkab itu juga lebih colorful begitu. Misalkan ada berapa OPD sih, katakanlah begitu. Misalkan ada 40 OPD. 40 OPD itu disikat orang Islam semuanya, artinya hanya dihuni oleh orang Islam semuanya. Atau ada representasi dari agama lain gitu kan, dari etnis lain yang itu kan bisa terlihat. Tetapi di luar itu saya nampaknya dua kandidat ini tidak terlalu tidak terlalu menganggap isu keberagaman dan toleransi itu menjadi sesuatu yang perlu dikhawatirkan maupun sesuatu yang perlu dijadikan alat untuk meyakinkan kepada publik. Misalnya Warsa ngomong, aku nanti, ini misal ya, jadi aku tidak melihat bahwa dua kandidat ini meletakkan isu keberagaman itu menjadi isu yang quote unquote penting sehingga perlu untuk diadres atau di highlight untuk meyakinkan publik supaya memilih dirinya kayak gitu. Itu sih menurutku, Jim. Kalau karena aku mau bicara kekerasan kan kamu nggak bicara kekerasan. Kekerasan apa, Jim? Kekerasan berbasis agama. Kamu nggak bicara, tak teruskan dulu. Kamu bicara persekusi tadi. Jadi kan kita mau bilang ancaman kedepannya itu ada dan mereka berdua tidak menyiapkan, dua calon maksud kan? Iya. Itu ancaman persekusi ini memang nyata. Nyata atau tidak? Misalnya kan kini kan lumayan banyak juga ada Selasa Rebo apa ngarannya? Apa itu? Aliran agama Nabi Baru. Nabi Baru. Terus apa namanya Rebo itu loh? Rebo apa? Itu Rebo Wekasan, bukan Rebo Wekasan. Aboge ya, misalnya atau yang lain itu misalnya ada persekusi itu ada atau tidak? Sedikit apa lumayan atau meningkat kan penting itu untuk lihat ancamannya. Gini, Jim. Kalau lihat data terakhir persekusi non-Kristen, jadi persekusi terhadap aliran yang menjadi salah satu cabang di Islam itu terakhir itu 2017 atau 2016 kasusnya Jari itu. Kasusnya Pak Kiai Jari yang dia mendeklarasikan dirinya sebagai penerus dari Nabi Isa gitu. Itu terakhir. Aku lihat itu terakhir. Setelah itu isu Gavatar. Jadi ada sekitar 4-5 orang dari anggota Gavatar yang ada di sekitar Palangkaraya itu yang ternyata orang Jombang itu juga tidak terlalu terhighlight itu. Nah, itu yang BRIN itu kan terjadi juga kan? Oh iya, yang BRIN itu ya, yang BRIN siapa tuh? Lihat. Oh iya, yang BRIN itu kan, kira-kira Nur Muhammadiyah gitu kan. Ya biasa, kalau dua gajah kalau ayam-ayaman itu kan nggak enak kan, mesti ada gajah kan. Nah, yang terakhir barangkali adalah kasus persekusi terhadap gereja kayak gitu. Jadi 2018 atau 2019 HKBP misalkan di Kepo Kembeng gitu kan. Di Kepo Kembeng terus kemudian mereka diusir dari situ, ada suratnya. Terus kemudian mereka menyewa dan sekarang mereka memiliki tempat ibadah sendiri di wilayah. Artinya ancaman itu ada, tetapi kalau aku jadi kalau aku jadi dua kandidat ini, kalau aku jadi dua kandidat ini, dua-duanya itu meyakini bahwa Jombang itu memiliki semacam kearifan lokal untuk menyelesaikan persoalannya itu sendiri. Jadi mangan gak mangan apa jadi Gusti Allah lah kayak gitu. Jadi ada semangat untuk meyakini seperti itu karena dua-duanya ini masih berpikir menurutku Jombang memiliki modalitas yang cukup kuat untuk bisa quote-unquote menyelesaikan persoalan-persoalan persekusi bisa itu. Disebut apa ngarannya? Kondusif. Kata kondusif itu dipakai untuk. Tapi kalau kamu kejar piye carane, gak jawab. Karena gak terlalu penting ini. Iki signifikan sini apa ambek mendulang suara. Kayak gitu kan gak terlalu.
Apalagi ditanya, loh ini sudah nggak begitu kondusif. Enggak, kita udah tahu cara menyelesaikan kondusif kan, ngono kan? Ya, kalau kondusifnya bisa diselesaikan dengan cara itu kan nggak terlalu penting jadi bupati yang punya nilai besar kan? Kan punya nilai besar. Salah satu contoh misalnya begini, bagi saya agak ini saya kurang menyukai kasus terakhir Muhammadiyah BRIN itu, ya toh. BRIN itu di dalam makna kondusivitas itu kemudian kita melepaskan kepentingan hak asasi manusia individu dalam pikiran korban kan gitu. Jadi bagi saya masih belum cukup misalnya kasus itu jadi ruang politik saja gitu, kalau waktu itu tidak sampai ke kasus hukum gitu kan. Misalnya kayak gitu, itu bagi satu golongan ya, tiba-tiba loloan itu jadi ruang yang menjadi harus ke pengadilan kan benar. Iya. Nah itu ruangnya gitu kan, maksud saya disebut kondusif itu kan ada pelajaran. Aku sih ingin lihat gimana ini jadi bupati menyelesaikan menurut kan. Rame dulu, kok urusan penyelesaian itu gak ragu. Tapi lihat rame kan, loh ini betapa menderitanya kan korban misalnya kan. Iya. Ketika perkara itu tidak seimbang dia dibelani itu dengan pembelaan terhadap satu organisasi tertentu. Saya sih nggak mau apakah penyelesaian itu baik atau tidak, enggak. Tapi kondusifnya agak rumit kalau begini. Ngenain kalau misalnya kamu sebagai guru, kemudian tiba-tiba tidak berperilaku tidak adil dan yang mengkriminalisasimu struktur yang lebih tinggi, kan pasti kamu sangat menderita, ya kan? Pasti sangat menderita. Yang disebut lebih tinggi itu bisa jadi diamnya elementer yang ada di situ, diamnya elemen organisasi yang ada di situ, jadi agak rumit menurut saya itu. Begitu maksud saya, tapi penyelesaian silakan, tapi gak ramenya itu kan seperti ini cara menyelesaikan jadi kondusif itu ya. Betul. Tadi diramaikan dulu kan diuji tuh. Selama sudah masuk ke wilayah hukum, biasanya para politisi itu agak merasa oke, bebanku udah selesai. Jadi kan hukum begitu. Jadi urusan yang sebenarnya bisa ditarik untuk ditarik menjadi salah satu aktivitas intelektual di kalangan publik itu kemudian buru-buru diarahkan ke wilayah hukum sehingga tidak ada perdebatan secara intelektual gitu kan. Dulu kita pernah kan tiga perempuan yang karena koperasi tuh. Oh iya. Kemat kan. Iya. Jadi perdebatan yang asli, jadi semua orang gitu. Jadi ambil posisi yang kadang-kadang nggak tepat, kelihatan nggak tepatnya. menarik. Nah itu kayak tak kira itu ya. Mas ada balik nih. Jadi rakyat itu sampean yang secara teoritik, jadi secara teoritik banyak ilmu politik dasarnya begitu kan, pemerintah itu boleh jadi macan, boleh jadi kancil, terserah lu. Tapi saya ingin bilang begini, sebenarnya inovasi dimungkinkan nggak? Kebijakan itu, misalnya kebijakan itu bersifat, ya kalau kita mau bilang ini, jalan ini kan ada kebijakan perawatan jalan yang lumayan setahun itu kapan berapa kali ya, kadang-kadang kelihatan ditempel juga. Sing rodok kotang itu nggak perlu ditempel ya ditempel lah, tapi sing dhuwur kan ya kita bisa berdebat soal itu. Tapi jiwa kita, jiwa penderitaan itu karena bisa nggak kita sedang melihat nggak bupati ke depan tuh melindungi jiwa yang sedang sakit kita ini ada orang nggak bisa masuk rumah sakit kan gitu, kira-kira kita bikin perbuk untuk melindungi. Aku nanti jadi bupati, saya pastikan nggak ada orang yang nggak bisa masuk rumah sakit. Emergency response-nya kita bikin. Bisa nggak kira-kira jalan? Ya, kalau dalam tataran ideal ya bisa.
kampanye aja yang sebaik mungkin. Loh, dilakukan bisa apa orang? Kampanye pasti iso. Kita kan sedang membantu mereka berkampanye ngono. Iya. Tapi bisa dilakukan kan? Jadi kembali tadi ke topik awal. Ini kan harapan yang tidak mungkin terjadi. Ya tapi kan kita memandu mereka untuk Ya, bicara tapi itu. kita sekarang bicara optimis saja lah ya. Kalau Makanya pesimis, memandu kan. pesimis sudah bagus. Tadi saya menarik juga bicara kondusif ya. Yang saya lihat kondusif ini tidak menyelesaikan persoalannya. Jadi dia menjadi gunung es sebetulnya. Jadi saya juga heran, perspektif kondusif itu yang seperti apa? Sing meneng-meneng gak rame-rame, apakah itu dikatakan kondusif? Padahal persoalan nggak selesai. Iya. Atau ruame tapi ujungnya selesai. Ya. Itu kan saya rasa juga kondusif karena ujungnya selesai. Gitu. Cuman memang ada beberapa case yang mungkin diperlukan untuk yang seperti itu. Ya, itu tergantung mau dibawa kemana. Para politisi otomatis sudah paham seperti itu. Yang bicara mengenai pemimpin tadi ya, seperti di Jombang ya, pilkada di Jombang. Kalau dari isu-isu hukum yang ada, ketika saya melihat transmarknya tadi, kota Jombang itu kota santri, kemudian kota layak anak. Ya, tapi faktanya ketika bilang layak anak, berapa case itu yang di Polres di unit PPA itu yang melibatkan anak? Jauh dari kata-kata bahwa Jombang itu disebut kota layak anak. Jauh banget. Nggak cocok. Saya juga heran kenapa bisa memproklamirkan diri atau mendapatkan kota layak anak. Satu itu. Case-nya itu ruang publik kesadaran yang sehingga masih terjadi, atau case-nya misalnya gini, mereka kasus-kasus itu semua di-tackling atau diambil alih pemerintah. Itu diambil alih nggak sebenarnya? Ada yang artinya diambil alih itu memang banyak, ada juga yang diambil alih, ada yang tidak, kan gitu. Karena kadang tapi jumlahnya banyak. Kan? Jumlahnya banyak. Kan mestinya ketika kita bicara kota layak anak, tidak boleh terjadi pidana terhadap anak, korban. Tidak boleh itu sebetulnya. Tapi kenapa masih terjadi? Berarti itu hanya sekedar slogan. Yang kedua, ada berapa case isu hukum yang saya bilang kota santri ya, itu berapa case narkoba. Itu bermula dari pondok loh itu. Orang-orang luar pondok. Saya nggak mesti pondok ya ini ya. Loh. Tapi ada beberapa case yang ternyata Tenang aja, aman itu. bermula dari pondok. Ya. Tapi ternyata case narkoba di Jombang itu, di Jawa Timur itu Jombang termasuk nomor 2 tertinggi. Tapi kenapa Pemda Jombang ini tidak ada BNN-nya atau BNN kabupaten ya? Kalau BNN nasional ya. Tapi di tingkat kabupaten dia tidak ada. Loh, terus gimana cara menyelesaikan persoalan narkoba ini? Yang penting kondusif, Mas. Nah, tadi aku bicara kondusif ini yang persepsi seperti apa? Menengahi gak rame-rame atau rame mari ya, itu beda. Ya, terus lagi ada beberapa kebijakan tadi soal pertanahan ya. Saya bilang tadi berapa PP itu ada namanya penelantaran tanah. Jadi tanah-tanah itu yang nggak diurusi, terutama dia yang HPL ya, pengelolaan, itu diambil alih negara. Nah, kemudian RT RW tadi disebutkan Pak ini sudah berubah dari pertanian menjadi industri. Sebetulnya saya juga heran, Jombang itu sebetulnya kota apa sih? Saya tidak pernah ngerti itu sampai sejauh ini. Dia kota agraris, kota industri, atau dia kota, ada kota itu yang hanya sebagai jalur tengah ini ya, saya lupa namanya itu. Saya heran di Jombang itu, apakah dia nanti menjadi kota vintage atau kota modern? Yang saya lihat sekarang ini banyak sekali metode drive-thru ya, drive-thru. Jadi kita tidak beli turun dari mobil yang biasanya dipakai McD, KFC. Sekarang ternyata Jombang banyak. Di Jalan Kusuma Bangsa itu drive-thru semua. Jadi kita nggak perlu turun dari mobil, tinggal beli aja di pinggir jalan. Tapi apakah itu konsep yang digandari betulan secara kritis? Belum tentu ya toh. Ini saya sebetulnya menyindir sekali. Oh, aku nggak ngerti malah yang ini. Jadi Ya. drive-thru yang saya maksud itu bukan seperti drive-thru yang Oh, ya. Malah nggak ada. iya.
Bukan seperti konsep drive-thru yang sesungguhnya. Ini menemukan macet, tidak keteraturan, atau malah bingung ini konsepnya ya apa gitu kan. UMKM. Malang kada itu tadi. Malang kada. Gitu. Seperti saya Ini melihat ya. isi wong loro di sasesi. Nah, ini Bisa mungkin- saya wakili begini, ini kota apa? Ya kota yang menyimpan banyak persoalan, nggak tahu tagline-nya, tapi ditutupi karo kondusif. Jadi ya, Guru mari wis ruwet ditakoni, guru-guru kok sik to iku. ya ini harus dipersiapkan dan dipikir oleh para calon-calon bupati yang dua Ya, calon ini. betul. Kalau dia tidak punya konsep yang bagus, terus ngapain juga gitu kan? Ya setidaknya kan tadi itu kita Kan mau- ini persoalan-persoalan yang ada fakta sekarang. Nah, ketika dia konsepnya yang apa? Ketika ada terjadi persoalan ini, kalau dia tidak punya konsep, terus maju untuk apa juga? setidaknya pasukannya lah yang mengkonsep ya toh. Pasukannya mengkonsep. Iya, terus mengambil alih ruang polisi publiknya. Misalnya, kok bupati ini tak eling no karena aku tim sukses rada kuat iki. Perkara pasar kok urusanku. Ngono kan lumayan. Meskipun kok ditipu kan nggak apa-apa, tapi lebih intelektual ada gitu loh. Meskipun ada kan ono roadmap-nya kan. Iki gelap tenan ngono. Misalnya kowe muni iki debat ini kok jawab itu kayak standar jawabannya iki kita malah gak yakin. Ngono. Repot. Ya, tapi kan kalau berdebat itu kan kita juga tahu realitas seperti apa. Ketika konsepnya agraris, tapi ada pihak yang ternyata industrianya digedein, pabriknya banyak. Terus mana agrarisnya? Kan gitu. Hah? Hukum nyambung. Ya sih, sampean pikir dhewe. Ya, ayo Mbak Nuzul. Tambah wae iki sak sesi mumet ndas ya toh. Mbak Nuzul. Jadi apa sih? Jadi lek kowe ngongkon misalnya iki persoalane ana 5. Bupati, nang kene lho cekelem ngono. Omongno nang rakyatmu. Iki agak sangat serius penderitaan di sini kalau nggak diatasi. Apa kowe? Apa sih yang menurutmu kalau tadi kan sudah iki mau serada akeh, tapi kan kita mau bilang akeh nemen lek diomongke tapi kita potong aja. Iki lho agak serius. Sebenarnya dari calon-calon yang maju di pilkada itu terkait dengan program-program dan kepemimpinannya itu mereka pakai ini enggak sih, maksudnya analisis keilmuan dan sebagainya gitu. Jadi kayak banyak hal-hal program itu tidak ada basis keilmuan. Kayak tadi dikatakan yang penting apakah mereka kan ada tim suksesnya, ada yang mengkaji ini itu, apa nggak ada yang seperti itu gitu, sehingga kadang yang dikeluarkan dan yang direncanakan ke depan itu banyak yang di luar nurul, kayak gitu. Nah, ya yang nurul banget apa lagi yang harus diatasi? Bahkan kalau ngomong soal kemarin sing debat yang pertama itu kan soal pembangunan, itu nggak ngomong sama sekali soal lingkungannya gitu ya. Mereka cuma pertumbuhan ekonomi, nanti rencana penciptaan lapangan pekerjaan yang dimana ada panelis yang tanya selama ini industri itu juga nggak menjawab persoalan pengangguran gitu. Padahal untuk kritis ini ya. Ya kan, tetap aja ke pertanian lah. Tapi kenapa kok pertanian mau dihabisi ini? Itu kan juga nggak jawab. Terus ngomong soal pariwisata sebenarnya dan pariwisata yang mau digenjot itu problemnya yang belum diatasi juga persoalan sampahnya. Itu kan juga nggak dijawab. Sekarang kita melihat pariwisata di mana yang nggak ada persoalan sampah gitu kan. Bukan sampahnya, karena aku agak tahu pariwisata. Pariwisata itu misalnya kalau 5 tahun ke depan tuh nggak diambil alih persoalannya. Kata kondusif dalam konsep pariwisata itu mau lumayan, tenang. Iki hangat saja, panas lah, disebut kondusif panas bagi pengelola. Jadi ada soal kaitannya dengan keamanan dan aparatus. Iki guru mari. Iki nanti bupati nih, memedas ya itu. Iya, Misalnya. banyak hal gitu. Jadi misalnya kayak gitu ya. persoalan-persoalan yang Sama UMKM. sosial gitu yang ditimbulkan misalnya dari industri, dari apa yang digenjot dari soal pariwisata itu kan
banyak toh. Ya itu Itu kalau kan nggak dibicarakan dampak-dampak yang kayak gitu. yang kemarin nggak kepegang, yang nanti nggak ke konsep, kan kira-kira gitu toh Pak. Itu yang kemarin nggak kepegang, yang kemarin besok nggak ke konsep, baik. Terus nasibnya di mana ini? Gak mungkin terrealisasi kalau konsep. Lagi 5 tahun lagi. Oh. Di wisata dan UMKM itu kan kemarin ada soal itu kan nggak kepegang sama sekali. Jadi sebenarnya menurut saya gak bisa cukup Bupati dalam simbol pesantren itu cukup untuk mengakuisisi persoalan kondusif itu. Ya rodok tipis-tipis gak apa-apa nang kene kan kuat juga pengelolaannya. Ini agak membara karena persoalan itu. Ya agak rumit. Ada kemarin kan masuk koran juga itu kan apa clipping apa emping gajah itu loh lah itu kan masuk koran emping gajah yang kena lumayan banyak kan kira-kira gitu masuk apa Industri samiler gitu-gitu kan. Kadin bicara itu kan lumayan loh ini di mana bupatinya itu. Tapi kalau ngomong soal pariwisata khususnya kayak di Wonosalam itu kan sekarang justru diarahkannya untuk membuka pariwisata itu ke pembangunan gitu ya. Jadi saya melihat itu kan kalau di sana itu kan hulu kan ya, ada mata air dan sebagainya. Apakah itu juga dipikirkan? Kemudian kan tidak termasuk penyangga utama di wilayah Jombang karena daerah pegunungan. Yo, karena kono kadoan, Mbak. Iya. Kadoan persoalan dasarnya guru di. Terus gimana misalnya kayak ngomong soal iklim, soal lingkungan kan Jombang kota adipura gitu. Jadi kan harus mikir gitu. Bener ya. Bener-bener adipura hari gimana ini gitu. bicara iklim itu kan kita sedang menghadapi akhirnya aku rada tertarik ini. Suhu 32 terasa 38 itu kan ono soal efek rumah kaca. Hari Kamis kemarin tertinggi 38,5 kalau nggak salah. Iya kan. Ono efek rumah kaca. Sebenarnya suhu itu presurnya 32 tapi rasa 38. Iya. Agak rumit ya. Jadi tapi kuadoan ngono Mbak. Gak nyampe ke sana maksudnya. Kira-kira gak nyampe kira-kira. Agak rumit juga. Pahamnya gak ketok iki. Gak nuzul lah iku wis. Aduh kaduan. Ganti aneh saiki. Aduh aja ngono lah. Terlalu iya betul, terlalu adoh ini. Yang paling konkret itu kan gini sih. Kenapa dua bupati itu atau banyak orang berkeinginan untuk nyari running di pilkada itu? Soalnya uang yang dikelola per tahun itu gede sih. 3,2 triliun ya. Misalkan Mas Adang sanggup nggak ngentekno duit 3,2 triliun 1 tahun itu. Coba dijejer paling kene sampai pelosong. Ini menarik ya. Aku kira warsa maupun murah itu juga terlepas dari niat baik untuk berbakti dan berdharma bakti itu oke, pasti itu iya. Tetapi dharma bakti gak ono duwike kan yo sapa sing gelem kerja bakti tok. Tadi ini uang besar sih. Nah, uang besar itu kan tadi ngomong soal ekonomi dan lain sebagainya kan sing diomongno nuzul itu kan ngomong soal peningkatan ekonomi kayak gini gak duwe duit negara iki duwe duit. Misalnya Wonosalam iki lho, Wonosalam kawasan ekonomi pelosok gak melakukan apapun, kita ini duit celengan tiap tahun itu 3,2 triliun. Nah, yang menarik itu misalkan per hari ini ya. Kadang-kadang bingung ya, kita punya uang begitu banyak, tetapi di sisi yang lain orang yang masih hidup di dalam kemiskinan itu masih 117.000 sih. Orang-orang stunting, anak balita yang stunting per Juli kemarin itu masih 3.000, aku cek 3.800 sekian balita. Kadang-kadang mikir sih, lho sik ta iki duit 3 triliun. Mari ngono ono bayi. 3.000 bayi sih kalau dikelompokno ge parade nang ndi Mas Adam nang ngarepe elek-elekan nang Pemkab gitu kan. Itu kan omak nang pendopo, itu kan omak iki. Meh 4.000. Tapi duit
3 triliun kan seharusnya gak gede-gede amat lah ngatasi ngono kuwi. Iya, tapi nek gawe tuku sedina misalkan menjamin dari 3.000 balita itu sedina mangan 22 ya kan lebih dari cukup gitu. Lah ya kan gak akeh nemen lah Betul. butuhe sakjane kan. Problem utamanya itu sebenarnya tidak di soal perencanaan sih. Apa tuh? Bapeda itu salah satu orang yang pintar, di eksekutornya ya. Di eksekutornya misalnya begini, oke, ininya perencanaannya sudah oke, kemudian duitnya dipapras ke sini, ternyata implementasinya ini yang bermasalah, gitu kan? Implementasinya itu yang bermasalah. Misalkan ele-elean begini, ini konkret yang kemarin aku marah-marah di radar itu, soal penanganan gizi buruk. Jadi kan aku kritik kan kemarin itu waktu zamannya rezim bupati yang kemarin itu, aku kritik. Itu kok kecil banget mau ngentas gizi buruk dan stunting, gitu kan. Akhirnya ditambahi 6 miliar. Seneng kan? Oh, anggaran untuk penanganan gizi buruk dan stunting 6 miliar. Nah, ketika dilihat, itu yang gede itu transportasi dari pendamping, beli pulsa, rapat. Habis beli pulsa. Begitu. Kurang ajar ngomong yang ini. Terus kemudian yang fokus untuk susu dan lain sebagainya itu sangat kecil sih. Enggak, maksudnya kadang-kadang birokrasi itu ya kadang-kadang ya atau gaplek ngono lho maksudku. Jadi nah, di titik ini aku kemudian agak kecewa dan menunggu ketika dua kandidat ini tidak pernah menyatakan dirinya secara clear terkait dengan apa good and clean governance. Misalnya ngomong ini loh, wis pokoknya aku nek dadi yo elek-elek mafia-mafia kontraktor dan lain sebagainya akan aku kurangi. Kalau disikat habis itu kan nggak bisa kan, tak kurangi gitu kan. Nggak ada pungli, nggak ada pengurusan ini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ngurus PTSL lancar dan lain sebagainya. Tidak, belum ada yang berani untuk mengadres soal isu clean and good governance itu. Atau inilah bahasanya nanti ke Mas Adang. Strategi polisinya itu urung ketok blas bahwa bupati ini kuat untuk mengakselerasi korupsi lebih kecil. Misalnya di wilayah lingkungan, misalnya politik birokrasi toh, ono faksi-faksi yang PDN lah apa, kan tapi ujung-ujungnya kan bagaimana pemerintah diminta untuk menjelaskan strategi polisinya untuk mengurangi kebijakan yang bocor itu. Oke, Mas Adang, piye ngono kuwi? Oke, ya. Saya menarik dari Mas An tadi yaitu good and clean government. Kembali ke situ ya sebetulnya. Baik. Lanjut. Kalau pengen good and clean government sebetulnya menurut saya semuanya itu harus bermula dari benar dari awal. Artinya para calon-calon pemimpin ini ketika dia ingin menjadi pemimpin, dia harus benar dulu dari awal. Agar apa? Nanti ketika dia jadi, dia tidak tersandera oleh kepentingan-kepentingan. Ya. Jadi berapa praktek-praktek yang buruk terutama melanggar hukum yang jelas-jelas. Satu, yang jelas-jelas melanggar hukum adalah praktek money politik. Meskipun dianggap lumrah, tapi itu adalah melanggar hukum. Itu blunder dan bumerang ketika calon itu akan jadi nantinya. Karena dia akan cost politiknya tinggi. Mau tidak mau ya tadi yang dikatakan Mas Aan. Dia akan mencari bagaimanapun akan mencari balik modal bagaimanapun. Ini nanti menderita. Oh, ngocok pesimis gitu. Nah, kalau dia mau menderita ya jangan balik modal, ya rugi namanya pemimpin ya harus tekor. Nah, itu satu. Jadi ada ya dibayar, tapi nanti nggak apa-apa rugi itu punya. Jadi prosesnya harus benar dari awal agar tercipta good and clean government. Sepanjang itu tidak dilakukan, good and clean government tidak akan bisa tercapai. Yaitu. Nah, kemudian berapa janji-janji manis dari calon ketika dia bilang saya akan menciptakan lapangan pekerjaan umpama, ya toh? Gimana? Itu terjadi. Oh, itu terjadi. Saya realistis saja. Gimana dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat? Yang ngapunten bagi keluarganya sendiri aja dia harus membantu untuk mendapatkan pekerjaan. Ya kan? Ya. Dari kerabatnya, familinya, semuanya dibantu mendapat pekerjaan. Ya. Cukup jelas tuh.
Tapi terus bagaimana dia membantu rakyat untuk mendapatkan pekerjaan kan sulit juga, ya toh. Ya. Jadi mungkin itulah. Oke. Pak, baca komen dulu, Mas. Lali ya kata baca komennya ini. Oh, ini kayak Mas Mbak Nuzul lali aku. Oke, ya Mas Edi yang jadi 5 tahun tetap Murad Marid. Lah, yang belum ya belum tahu. Mas Denny, kalau dalam politik produk hukum itu tajam ke kiri, tumpul ke kanan. Nah, kemudian satu, gagal mengklarifikasi, menjawab isu masing-masing 5 kepemimpinan. Oh, 01. 01 gagal mengklarifikasi, menjawab isu-isu miring 5 tahun kepemimpinannya. 02 gagal mendistribusikan informasi, desain, dan arah kerja programnya. Itu komen Facebook, teman-teman. Makanya ini akan membantu mendeskripsi maupun mengklarifikasi soal policy. Policy itu ngene loh. Ya ada Mas, memang ono pekerjaan, ada korupsi sejumlah yang dituduhkan misalnya ke keluarga atau ke calon keluarga yang nanti akan jadi. Tapi bagi saya alasan 3 triliun untuk efektif itu kadang-kadang ono politik isu, politik ruang publik. Contohnya saya ingin bilang gini, bro, kalau bicaranya tadi itu gini, kalau sebenarnya uang untuk stunting itu wis munggah untuk rapat, tentu yang mengalir itu kan nggak kepada keluarga besar, Mas. Itu politik birokrasi. Jadi polisi politiknya piye ngono untuk mengakselerasi situasi. Lah kalau misalnya bantuan pupuk atau bibitnya, bibit itu sumber substansial, misalnya pertanian, berapa miliar? Nah kalau berapa miliarnya itu dihitung harga 15.000 satuannya, ya toh? Kemudian ketemu cuma 5.000 atau 4.000, enggak lagi kita bicarakan personal. Politik harus kuat. Jumlahnya masih jomplang terhadap ruang publik yang dilindungi. 3 triliun itu masih akan ke ruang-ruang politik birokrasi itu masih sangat besar yang harus diakselerasi dalam iku keyakinan kita dalam politik birokrasi itu ini ono debat ngomong soal itu apa ora kan ngono to. Nanti iku birokrat itu akan kita ajak duduk tak training ngono misalnya. Tak ajak nongkrong sekuat tenaga untuk memastikan ngono. Ojo nemen-nemen ngono kan ngono misalnya. Ono enggak ngono Mbak Yusuf ini. Soalnya kadang ngomong sama seneng debat ya tak ono rono. Aan mau gara-gara mulai. Justru malah nggak ada yang seperti itu. Nggak ada ya. Jadi pantas lah kita ngomongin harapan yang jauh gitu kan. Tadi memang menarik dibahas soal birokrasi dan sebagainya. Ini jadi menarik kalau melihat anggaran-anggaran di OPD itu bisa dicek. Kalau dulu kalau saya sering buka website OPD ya, itu sering error. Jadi itu misalnya anggaran berapa gitu, 80% itu cuma habis untuk operasional. Artinya kalaupun ada program itu paling cuma 2% sampai 5%. Artinya walaupun tadi dibilang Pak Aan anggaran misalnya stunting itu dinaikkan, itu pasti akan habis untuk operasional. Itu hampir di semua OPD. Wah ini nurut banget pasti gitu loh. Aku sih nggak mau pasti, yakinkan kita akan sedikit-sedikit ke arah on the track ngono loh maksudnya. Pasti itu ya ruwet. Nah, karena waktu itu pernah ini ya, isu lingkungan pernah sempat jadi isu prioritas di tahun kapan gitu. Kemudian kita melihat ternyata anggaran di dinas terkait itu cuma 1% dari keseluruhan anggaran. Kalau masuk isu prioritas, otomatis kan juga harusnya nggak 1%. Tetapi persoalannya juga
dari keseluruhan anggaran 80% tuh habis pakai cuma untuk operasional aja gitu. Nah, gimana di program lingkungannya kalau habis untuk operasional aja? Nah, itu kan jadi apa ya? Kalau di belajar soal tadi good governance dan sebagainya itu, apakah soal penganggaran itu sehat ketika habis untuk operasional gitu kan? Ya, proyeknya masih kulit gitu, masih isu, masih bocor kan. Jadi Lah, itu diminta. kalaupun nanti bisa dilihat transparansi di website kami ada pelaporannya. Jadi habis untuk fotokopi, beli kertas, kopi dan sebagainya itu sampai gaji dan Saya agak punya atensi terhadap pengembangan sistem informasi pemerintah daerah itu. Contohnya ini, kamu kan sedikit IT lah, tahu lah gitu. Ini. Lah, ini ngomong transparansi. Sakjane dari website itu sudah kita lihat kapasitas websitenya itu dengan anggarannya itu perlu diatensikan, memalukan. Lama-lama kita jadi Gen Z atau milenial itu harus ngerti dari website yang dibeli gitu, utak apa terus hang gitu. Piro regane seru loh, Gen Z bisa jane. Aku ngeri. Saya lihat juga anggarannya di beberapa dinas piro ro, padahal Gen Z nonton regane piro ro, Pak. Malu, Pak. Iya sih, dulu itu Pak Luhut itu kan sangat membanggakan soal adanya e-katalog ya. E-katalog itu artinya untuk menekan angka praktek curang dan lain sebagainya. Semuanya itu bisa ngawasi online dan lain sebagainya. Tetapi kejahatan itu selalu menurutku ya, selalu lebih unggul 2-3 langkah dari sistem hukum yang ada. Artinya ini maling itu biasa itu semakin lama itu semakin canggih. Meskipun kita ngupdate sistem security-nya, itu juga prakteknya juga pasti akan upaya untuk membobol itu pasti juga akan terupdate. Aku setuju bahwa sebenarnya tampak kasat mata bahwa itu salah. Kemarin terakhir itu misalkan rame di WA grup Jombang itu kan dugaan ini misalkan salah satu kepala desa di Jombang itu ternyata meminta uang kepada salah satu salah satu perangkat desa yang lolos. Ya, jumlahnya kira-kira 250 juta ya. Itu kan sudah masif kemana-mana Bapak. Saya mendengar hal seperti itu juga. Tetapi kan tidak ada tindakan. Maksudku begini, jadi pada titik tertentu itu kita ini disuguhi bahwa praktek yang melanggar hukum seperti yang disampaikan oleh Mas Adang dan juga menganulir logika serta nurani itu dianggap sebagai sebuah kewajaran. Ya tapi kan itu gitu. Keblasok. Itu salah. Itu keblasok iya. Tinggal memang gimana cara seperti itu. Benar seperti yang disampaikan oleh Mas Adang begitu, bahwa hukum asli untuk melakukan hukum awal, pokok untuk ngomong soal clean dan good governance itu adalah kepala. Jadi ikan itu busuk itu tidak dari buntutnya. Ikan busuk pertama itu dari kepala. Kalau sejak awal kepalanya itu di dalam prosesnya itu menghalalkan segala cara, curang dan lain sebagainya, maka yang tidak terlalu selamat lah 3,2 triliun itu kan. Sehingga apa tadi? Ya sistem bisa diakali, bidding bisa dibikin sedemikian rupa. Yang terpenting itu adalah ini. Itu kan marak selama 5 tahun terakhir ini kan. Misalkan ya puskesmas. Yang rumit itu puskesmas Mojo Agung, terus pinggirnya Brantas, Ploso, Pasar. Itu kalau kita googling misalkan proyek-proyek bermasalah di Jombang itu kan karena ya itu tadi terlalu banyak duit yang tidak dijalankan secara semestinya itu sendiri. Aku tidak tahu bagaimana cara menghilangkan ini, tetapi perlu upaya sistematis. Dan kalau misalkan 2 kandidat ini tidak memberikan keteladanan, ya, menyangkut kebersihan dirinya, maka itu juga akan akan ditiru. Misalkan aku selalu mikir kayak gini, kapan yo
Bu Munjita karo Ramba itu mengumumkan hasilnya, sudah, tetapi ia juga mengumumkan berapa pajak yang ia bayar selama 1 tahun. Kan orang itu benar atau enggak itu kan bisa dilacak begini sih. Berapa penghasilanmu per bulan? Berapa pajak yang kamu kamu bayar? Berapa total asetmu? Itu kalau pakai 3 itu akan kelihatan duitmu wajar atau tidak, begitu. Itu juga hal yang sama itu juga tidak dilakukan oleh misalkan pasangannya Warsa dan ini. Misalkan saya berharap kemudian doang ngomong, ini loh uang saya 58 miliar atau ini uang saya 12 miliar. Saya membayar pajak 1 tahunnya sekian. Itu kan enggak kan? Kadang-kadang itu kan ada orang kan, karena mungkin disalami, karena mungkin aku kiai dikai duit wake, dikai mobil, lalu aku gak bayar pajak. Akhirnya kan negara kan juga dirugikan. Nah, sekali lagi kepemimpinan publik, keteladanan publik itu penting. Koyo anu. Kalau Warsa dan juga Murah tidak. Anu ngomong susu kayak hikmah. Loh, saya itu apa meneh sih? Kok gak kandani? Masa jangan loyal ya? Di Indonesia ini kurang undang-undang apa tuh Mas? Kira-kira kan gitu ya. Kecuali perampasan aset ya. Kayak gitu. Artinya orang itu mau melakukan korupsi misalnya soal gratifikasi, itu secara undang-undang wis ya. Sudah bagus. Mau mentalitasnya gitu sih. Nek karo duit iku biru akhirnya semua bagi kan. Gitu kan. Jadi sudah sangat banyak begitu. Kalau sudah kena siang mandek sih. Kita perlu ada strateginya ini. Bisa jauh luwe ini. Kita akan cukup lah ya. Jadi sudah sampai ke nasihat. Saya kira jadi pada titik yang sangat kritis ya, sangat kita itu seperti buntu, pikiran nasihat itu yang mendekati magis itu kadang Aan tiba-tiba saiki lah ya. Wes ya gak enek sing pengen ngomong 3 kata yang sangat penting. Saya masih pengen ngomong. Masih pengen ngomong masih. Ayo monggo. 3 kalimat lah ya. Saya nggak tahu, lupa. Saya ngutip kata-kata siapa ya. Di Indonesia ini wajib beragama. Tapi dalam praktek banyak yang tidak beragama. Ya, oke. Terima kasih. Saya sih ingin bilang, kalau kita kenemenan ketinggalan, maksudnya banyak yang kita tahu loh, maksudnya kan sekarang kan gampang banget kan. Apa yang kamu sajikan itu bener-bener iku sebenarnya kewelo-welo, mbok jeneng ketinggalan nih, bukan nasihat loh. Ojo ke teman-teman ketinggalan gitu loh, mikir gitu loh. Kamu kok boleh jadi nasihat? Hikmah pagi. Ikan pengetahuan. Oke, cukup saya kira. Matur suwun teman-teman ya. Terima kasih, Jim. Selamat malam. Yuk. Terima kasih. Sampai